Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ramadan. Saya dari kelas 11 MIPA 3 ingin presentasi untuk ulangan ekonomi. Yang pertama, soal pertama, jelaskan menurut pendapat Anda bagaimana dampaknya bagi pendapatan nasional Indonesia. Dilansir dari merdeka.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pandemi COVID-19 menjadi tekanan yang luar biasa bagi negara di dunia, termasuk Indonesia. Apalagi kehadiran virus asal Cina itu menghilangkan kesempatan Indonesia untuk meraih pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3%. Dia mengatakan adanya pandemi COVID-19 justru menghantarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi minus 2,07%. Akibatnya, negara kehilangan potensi pendapatan sebesar 1.356 triliun di 2020. Pertumbuhan ekonomi di 2020 sebelum COVID ditargetkan 5,3% dan berakhir dengan minus 2%. Maka nilai kerugian yang hilang diestimasi 1.356 triliun atau 8,8% dari GDP 2020. Melihat potensi kerugian tersebut, anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut APBN mengambil peran sebagai instrumen utama yang melakukan countercyclical atau menahan dampak COVID-19 agar tidak merosot ke bawah, sehingga dilakukan pelebaran defisit mencapai sekitar 6% lewat Undang-Undang Nomor 2020. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Yang kedua, kebijakan apa yang harus diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasional? Dilansir dari kompas.com, mantan Menteri Keuangan Khatib Basri mengatakan, Triwulan 3 menjadi momentum bangkitnya perekonomian Indonesia agar tak tergelincir ke jurang resesi. Reopening kegiatan perekonomian jelas membawa dampak positif, kata Khatib. Seperti dalam keterangan tertulisnya, sejumlah pakar ekonomi pun berpendapat pembukaan aktivitas ekonomi di tengah pandemi COVID-19 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengingat hal tersebut, pemerintah mengambil langkah cepat dengan menyiapkan 5 langkah agar perekonomian nasional kembali positif. Pertama, dengan melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Lewat belanja besar-besaran, permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi. Yang kedua, pemerintah membentuk komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Yang ketiga, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit. Keempat, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Dan yang kelima, pemerintah melakukan pinjaman kredit modal kerja untuk korporasi. Soal yang ketiga, upaya apa sajakah yang telah dilakukan pemerintah guna mempertahankan perekonomian negara di tengah pandemi saat ini? Langkah pertama adalah meningkatkan belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini ditinggikan baik melalui proyek-proyek infrastruktur yang padat karya, padat modal, dan padat penyerapan tenaga kerja. Itu penting untuk perputaran uang kita berjalan optimal di masyarakat. Langkah selanjutnya, pemerintah memberikan insentif pada sektor pariwisata, salah satunya dengan memberikan diskon sebesar 30-35% untuk tiket pesawat. Pemerintah juga memberikan insentif kepada sektor pariwisata dengan memberikan diskon 30-35% untuk pesawat-pesawat. Dan yang terakhir, kita harus hidupkan sentra-sentra ekonomi di daerah agar ekonomi bisa tetap berjalan. Karena pendapatan nasional itu harus tetap dijaga. Bahwa
bahwa dampak ekonomi ini dapat memberikan indikasi kepada penurunan pendapatan nasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.